Apa kalian menyukai sepak bola? Musik? Atau bepergian bersama teman-temanmu? Atau kalian tergabung dalam komunitas penyuka binatang? Tentu kita tidak sendirian dalam menyukai hal-hal itu tadi, bukan? Lalu, mengapa selalu ada orang lain dalam hidup kita? Selain sebagai individu, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa orang lain, karena manusia memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dengan individu lainnya. Oleh karena itu, manusia selalu hidup dalam lingkup kelompok tertentu, bahkan sejak lahir hingga beranjak dewasa. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Keterkaitan dan keterikatan antar individu mendorong manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial. Kelompok sosial di masyarakat dibentuk melalui proses yang panjang, yaitu melalui interaksi yang intens dan adanya tujuan yang ingin dicapai, serta didasarkan pada faktor-faktor tertentu. Berikut ini kita akan bahas beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor keturunan. Kesamaan ikatan darah biasanya menjadi dasar yang kuat bagi persatuan dan persaudaraan. Kelompok keluarga di rumah Anda merupakan contoh paling dekat dari faktor ini. Atau contoh lain yang lebih besar lingkupnya, seperti kelompok terah dalam sistem kekerabatan suku Jawa, dan klan atau marga juga merupakan bentuk kelompok sosial yang didasarkan pada faktor keturunan. Yang kedua, faktor kesamaan wilayah. Kesamaan daerah atau wilayah juga biasanya digunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Ini terjadi karena orang-orang dari wilayah yang sama memiliki ciri-ciri kedaerahan yang sama, mencakup kebudayaan, bahasa, dan mata pencahariannya. Dengan memiliki kesamaan ciri kedaerahan, mereka dengan mudah dapat memahami satu sama lain. Yang ketiga, faktor geografis. Pembentukan kelompok menurut faktor geografis didasarkan pada keadaan lingkungan alam dan area yang terbatas, sehingga mereka memiliki ciri kelompok masyarakat yang khas sesuai dengan keadaan alam tempat mereka tinggal, seperti petani sayur di pegunungan atau kelompok nelayan di daerah pesisir pantai. Yang keempat, faktor kepentingan. Faktor kepentingan menjadi faktor yang paling umum sebagai dasar pembentukan kelompok sosial. Karena kepentingan bisa berupa apa saja, baik itu kepentingan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta politik, dan lain sebagainya. Dengan didasari kepentingan yang sama, manusia akan saling bergantung dalam sebuah kelompok sosial untuk dapat memenuhi apapun kebutuhannya. Tidak semua kumpulan individu dapat disebut sebagai kelompok sosial. Menurut Robert King Morton,
Sekumpulan individu dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila mereka memiliki pola interaksi yang jelas, serta antara pihak satu dengan yang lain saling mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. Selain itu, sekumpulan individu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dengan membentuk kelompok sosial, bukan berarti kita harus hidup dalam sekat-sekat kelompok kita sendiri, melainkan agar kita dapat saling mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.